Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class and the second meeting. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pronoun, ya. Kita sudah membahas mengenai noun. Nah, noun itu merupakan kata yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, maksudnya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pronoun. Nah, apa itu pronoun? Pronoun is a word used in place of noun. Jadi, kalau dalam bahasa Indonesianya kita sebut kata ganti. Ya, jadi pronoun itu adalah kata ganti. Kata ganti itu bisa menggantikan nama orang, ya, atau menggantikan benda mati misalkan. Bisa menggantikan nama tempat dan sebagainya ya. Jadi yang pasti pronoun itu berfungsi sebagai kata ganti. Nah, kenapa dalam bahasa Inggris ada kata ganti? Tentu di setiap bahasa pasti ada kata ganti untuk mempermudah ya dalam berbahasa. Dalam bahasa Indonesia pun ada pronoun atau kata ganti ya. Seperti apa? Seperti kata dia, mereka, kami. Gitu ya. Sekarang ada 10 orang. Tidak mungkin disebutkan satu-satu nama orangnya. Untuk mempermudah makanya ada kata ganti, makanya kami, disebutnya kami. Atau menunjuk orang-orang yang banyak, tidak mungkin kita sebut orang itu satu-satu ya, karena kelamaan. Makanya jadi kata mereka. Begitu ya. Nah, itu pun terjadi dalam bahasa Inggris. So that's why pronoun is very useful ya. Jadi kata ganti itu sangat berguna. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, ya, saya akan tunjukkan. Nah, dalam Inggris itu, ini ada tabelnya. Ini merupakan tabel pronoun. Dalam bahasa Inggris itu ada 1, 2, 3, 4, 5 bentuk pronoun ya. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini ada 5 jenis pronoun. Yang pertama, kata ganti subjek. Nah, ini yang paling umum. Kemudian kata ganti objek, kata sifat kepunyaan, kata ganti kepunyaan, dan kata ganti refleksif atau penunjuk diri sendiri atau penunjuk kembali gitu. Refleks namanya refleksif. Nah, kita lihat contohnya. Orang pertama tunggal. Nah, orang pertama tunggal itu biasanya siapa? I ya. I. Nah, di sini ada I. Kemudian ketika dia berubah jadi objek, I ini berubah jadi me. Nah, setelah jadi me, kata sifat kepunyaannya jadi my. Kata ganti kepunyaannya jadi mine. Refleksifnya adalah myself. Gitu ya. Jadi I itu subjek, me itu objek, possessive adjektifnya my, possessive pronounnya mine, dan refleksifnya adalah myself. Orang kedua tunggal, you dalam bahasa Inggris. Objeknya tetap you, possessifnya jadi your, ganti kepunyaannya jadi yours, refleksifnya yourself. Orang ketiga tunggal, laki-laki. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada laki-laki, ada perempuan, berbeda ya. Orang ketiga tunggal laki-laki, itu subjeknya, kata ganti subjeknya adalah he. Objeknya menjadi him. Sifat kepunyaannya jadi his. Kata ganti kepunyaannya jadi his. Kata ganti refleksifnya jadi himself. Orang ketiga tunggal, perempuan. Itu subjek pronounnya atau kata ganti subjeknya adalah she. She berubah jadi her untuk objek. Kata sifat kepunyaannya her sama. Kata ganti kepunyaannya hers, ada s-nya. Kata ganti refleksifnya herself. Orang ketiga tunggal atau netral atau bisa digunakan sebagai pengganti kata benda ya. Jadi orang ketiga tunggal atau netral atau bisa digunakan untuk kata benda.
Ya, kata benda. Ini tapi biasanya selalu dipakai untuk kata benda. Ya, contohnya it. Ya, misalkan kata benda apapun, ya, kata benda selain orang biasanya digunakan it. Misalkan nama-nama hewan itu kata ganti subjeknya biasanya pakai it. Kata ganti objeknya it juga sama. Kata sifat kepunyaannya its. Kata ganti kepunyaannya tidak ada, kosong. Kata ganti refleksifnya itself. Itself ya. Oke, orang pertama jamak. Orang pertama jamak itu kata ganti subjeknya we. Kata ganti objeknya us. Kata sifat kepunyaannya our. Kata ganti kepunyaannya ours. Kata ganti refleksifnya ourselves. Selves itu tulisannya, ourselves, karena banyak. Kalau banyak jadi gini ya. Orang kedua jamak you, tapi you untuk jamak. Kalau tadi ada you untuk tunggal, kalau ini you untuk jamak. Orang kedua jamak you, kata ganti objeknya you juga. Kata sifat kepunyaannya sama you, seperti you yang tunggal, your. Dan kata ganti kepunyaannya yours. Nah, untuk ganti refleksifnya yourselves. Nah, beda. Kalau ini yourself, kalau ini yourselves. Ada selves-nya ya, jadi berbeda. Orang ketiga jamak berarti they, mereka. Kata ganti objeknya them. Kata sifat kepunyaannya their. Kata ganti kepunyaannya theirs. Dan kata ganti refleksifnya themselves. Ya. Gitu ya. Ini adalah tabel untuk pronoun. Nah, untuk subjek sendiri kan kita kalau dalam bahasa Indonesia itu I, saya, you, kamu, he, dia tapi laki-laki, she, dia tapi perempuan, it, dia tapi untuk nama-nama benda biasanya atau sesuatu yang netral, we itu kami atau kalau di bahasa Indonesia itu apa? Ada kami, ada kita ya. Kalau bahasa Indonesia itu berbeda ya. Kemudian we itu kita ya. Nah, dalam bahasa Inggris. You itu kamu. Untuk jamak, you jamak sama you tunggal sama ya. Kalau mereka they. Ya, mereka they. Itu mereka. Nah, ini tabelnya bisa teman-teman pakai. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini perbedaan kata sifat kepunyaan dan kata ganti kepunyaan. Ya, tadi ada kata sifat kepunyaan, ada my, your, his, her, its, our, your, their. Ada mine, ada yours, ada his, ada hers, ours, yours, and theirs. Ini jangan sampai terbalik penggunaannya ya. Karena ini berbeda. Sifat kepunyaan dan kata ganti kepunyaan itu berbeda. Kalau my dan teman-temannya ini biasanya digunakan sebelum kata benda. Kalau ini digunakan di akhir kalimat. Biasanya ya, di akhir atau di awal kalimat yang ini. Kalau ini digunakan sebelum kata benda. Kita lihat beberapa contohnya. This is my book. Nah, ini my ini adalah sifat kepunyaan. Ini digunakannya sebelum kata benda. This is yours. Ini digunakan di akhir. Yours. Ini kata sifat kepunyaan. Ini kata ganti kepunyaan. Itu bedanya. This is my book. This is yours. Ini buku saya. Ini punyamu. Punyamu. Gitu. Jadi kata ganti kepunyaan ini biasanya tidak diikuti oleh noun. Tidak diikuti oleh noun atau kata benda ini.
Jadi tidak ada this is yours book, tidak ada, tapi yours saja. Tapi kalau misalkan this is your book tanpa ada s-nya itu betul. Tapi kalau ada s-nya tidak diikuti oleh noun. Contoh ya. Kita akan bahas ini. Contoh pertama. Kita akan bedah. Contoh pertama, Wendy located her housekeeper. Nah, manakah yang menjadi pronounnya? Ya, pronounnya adalah her. Ya. Ini adalah pronounnya. Kenapa? Pronoun karena dia berfungsi sebagai kata sifat kepunyaan. Her. Nah, kata sifat kepunyaan her. Berarti dia menyebutkan her housekeeper. Maksudnya apa? Her housekeeper di sini adalah Wendy located her housekeeper. Her housekeeper. Housekeeper itu adalah penjaga rumah. Ya, penjaga rumah. Itu. Jadi penjaga rumahnya. Nya siapa? Her ini adalah Wendy. Gitu ya. Ini disebutnya pronoun. Nah. Yang kedua, some answers on their test are about electricity. Yang mana pronounnya? Tentu saja yang their. Their, tes mereka. Itu ya. Ini mana pronounnya? Ini tentu. Her violin. Violinnya, biolanya. Ini tes mereka, their tes mereka. Ini biolanya. Berarti menuju ke biolanya. Her violin, biolanya, nah biolanya pasti ini cewek. Their test berarti mereka pasti banyak. Tes siapa biasanya makin mahasiswa. Their test. Tes mereka. Their rabbit. Nah ini juga adalah pronoun. The rabbit that left in the yard was taken by the officer. Kelinci mereka. Nah, gitu ya. He used his umbrella in Alabama. He, nah ini pronoun sebagai subjek. Use his umbrella, dia berubah menjadi kepemilikan, jadinya his atau kepunyaannya. He used his umbrella in Alabama. Nah, yang dimerahkan itu adalah pronoun. Jadi pronoun itu berfungsi sebagai kata ganti. Bisa menunjukkan kata ganti subjek, objek, atau kepemilikan, ya, atau kata ganti kepunyaan. Ini salah satu contohnya. Teman-teman bisa perdalam dengan melihat mata lainnya ya. Oke, kalau tidak ada, silakan kalau ada pertanyaan komen di forum ini. Oke, thank you very much. I'll see you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.